Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang instruksi kerja dari alat spektrofotometer FTIR. Pada umumnya, alat ini digunakan untuk menganalisa atau mengidentifikasi suatu senyawa berdasarkan gugus fungsinya. Penentuan gugus fungsi dapat dilihat dari daerah bilangan gelombang yang dihasilkan pada spektra. Langkah awal yang kita lakukan yaitu pertama menyalakan alat dari FTIR, kemudian kita menyalakan CPU. Selanjutnya kita mengklik icon aplikasi IR Solution yang ada pada desktop. Setelah masuk di aplikasi IR Solution, klik yes. Kemudian kita tunggu proses inisialisasi selesai dengan adanya dua kotak hijau persegi sebelah kanan. Selanjutnya, sebaiknya kita mendiamkan alat kurang lebih 30 menit. Nah, sembari menunggu alat untuk siap digunakan, kita dapat melakukan pencetakan pada standar, yaitu KBR maupun sampel yang akan kita analisis. Untuk persiapan pencetakan dari sampel, kita membutuhkan perbandingan antara standar KBR dengan sampel yang kita akan analisis, yaitu dengan perbandingan 9:1, di mana pada perbandingan 9:1 tersebut 9-nya yaitu KBR dan 1-nya yaitu sampel kita. Pada proses pencetakan standar KBR maupun sampel yang akan kita analisa, kita membutuhkan alat press hidrolik mini. Nah, di mana di sini akan diberikan tekanan sekitar 100 psi. Kemudian tunggu hingga 2-5 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengeluarkan sampel yang sudah dicetak. Nah, perlu diperhatikan langkah ini agar pencetakannya dapat berhasil dengan sempurna. Hasil pencetakan KBR maupun sampel yang dianalisa dalam bentuk pelet. Pelet yang sudah jadi kemudian dimasukkan di tempat sampel dan siap untuk dianalisa. Tahap selanjutnya, setelah pencetakan dari KBR-nya, kita bisa membuat background standar dengan memasukkan sampel KBR pelet ke tempat sampel. Nah, selanjutnya di sini kita menuliskan terlebih dahulu nama sampel pada komen dan nama file yang ada pada data file. Kemudian klik BKG dan OK. Nah, kemudian di sini akan ada proses scanning sebanyak 32 kali. Tunggu hingga proses pembuatan backgroundnya selesai dengan adanya peak yang muncul. Setelah pembuatan background standar, kemudian kita ganti pelet KBR yang ada pada chamber dengan pelet sampel yang telah dicetak. Nah, kemudian kita klik sampel, tunggu hingga proses selesai dengan adanya peak yang muncul dengan proses scanning sebanyak 32 kali. Setelah proses scanning 32 kali selesai, maka peak sampel yang dihasilkan dapat kita olah agar lebih menarik. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memilih manipulasi 1, kemudian memilih baseline dan 3 point. Nah, pada 3 point ini kita mengisi 3 nilai baseline Y pada first Y, second Y, dan third Y dengan angka 100. Klik Call dan OK. Kemudian kita klik manipulasi 1 lagi dan pilih smoothing, lalu ubah parameter menjadi angka 25 dan klik Call. Selanjutnya mengatur ketinggian peak dengan mengklik manipulasi 1, klik baseline dan multi point, dan dimana kita mengklik add serta arahkan kursor pada puncak peak. Klik kiri tiap puncak yang dipilih sehingga terhubung satu sama lain dari setiap puncak peak yang kita pilih. Nah, selanjutnya klik kanan dan pilih call dan OK.
Setelah peak lebih rapi, kemudian kita masuk ke langkah penentuan nilai peak dari setiap puncak-puncak yang muncul pada spektra. Nah, caranya itu dengan klik kanan pada kotak peak sebelah kanan diagram spektrum dan pilih auto kursor. Pindahkan kursor ke kotak spektrum dan klik kiri pada peak yang ingin ditentukan nilai range-nya dan ulangi proses tersebut. Setelah penentuan nilai peak sampel, kemudian kita mencetak hasil data yang telah diolah dengan memilih menu file dan klik print form dan pilih spektrum tabel PPTM dan klik open. Kemudian pada kotak print, di kotak file kita pilih Foxit Rider PDF printer dan selanjutnya kita dapat mengganti nama file dari data yang telah kita peroleh pada analisis menggunakan alat FTIR ini. Dan kemudian hasilnya kita dapat lihat dan dapat dicetak. Nah, setelah proses analisa kita sudah lakukan, setelah itu kita bisa mengakhiri proses analisa menggunakan FTIR dengan menutup aplikasi IR Solution dengan memastikan mengeluarkan pelet sampel yang ada pada chamber, lalu kemudian dapat mematikan CPU, dan yang terakhir mematikan alat spektrofotometer FTIR-nya. Sekian video ini, semoga video instruksi kerja alat spektrofotometer FTIR ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih.